dosa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini artinya dosa ini ada didefinisikan perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama. Makanya sering dipakai di kalimat ya Tuhan ampunilah segala dosa kami gitu, karena kita melanggar gitu ya. Nah, kemudian arti lain perbuatan salah seperti perbuatan salah terhadap orang tua, terhadap adat, terhadap negara. Ini sering juga kata dosa dipakai di kalimat, contohnya seperti ini. Perbuatan itu dapat dianggap sebagai dosa besar terhadap nusa dan bangsa. Misalnya gitu. Ya, ini arti dosa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Kemudian, ya, kalau bahasa Arab, dosa itu ya sering disebutnya al-zanbun atau al-ismu. Kalau dosanya banyak, zunub. Ya. Kemudian ulama fikih menerangkan bahwa yang dimaksud dosa adalah akibat tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hukumnya wajib dan mengerjakan larangan Allah yang hukumnya haram. Jadi ini ya para ulama fikih menerangkan tentang dosa ini. Karena kita melanggar perintah yang hukumnya wajib dan mengerjakan larangan yang hukumnya haram. Inilah dosa. Ya. Kemudian dosa juga diklasifikasi. Ya, jadi macam-macam dosa ini ada. Ya. Ada menurut sumbernya. Menurut sumbernya dosa terbagi, disebut juga dosa sir, dosa batin, ya. Dosa sir, dosa batin ini, contohnya itu tadi, syirik, hasad, dengki, iri, bakhil, takabur, ujub, suuzon. Artinya, ya secara sir kita lakukannya sumbernya. Ada juga dosa lisan, ya. Contohnya sumpah palsu, berdusta, memfitnah, mengadu domba, membual, mencaci maki, mengejek, menghina. Ini masuk di kategori dosa lisan, ya, karena sumbernya dari lisan. Ya. Kemudian dosa perbuatan, ya, contohnya mencuri, berzina, membunuh, mendurhakai orang tua, berbuat zalim, menyakiti fisik orang, karena sumbernya dari perbuatan. Jadi dari sumber, menurut sumbernya terdiri dari sir atau ya dalam hati atau dalam batin istilahnya, lisan karena ya dari lisan dan perbuatan. Ya. Kemudian menurut sasarannya, dosa terbagi, ya, dosa terhadap diri sendiri. Jadi kita ada dosa terhadap diri sendiri, ya, termasuk bakhil, takabur, ujub, dan bunuh diri masuk dosa terhadap diri sendiri. Ya. Dosa terhadap orang lain, membunuh, mencuri, menzolimi, menyakiti orang lain, memfitnah, mengadu domba, dan mendurhakai orang tua. Dan juga ada dosa terhadap Allah, syirik, ya, tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan puasa wajib, atau hal-hal yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ya, ini menurut sasarannya. Ya. Kemudian menurut beratnya pelanggaran, dosa terbagi menjadi istilahnya ya dosa kecil, pelanggaran atas perbuatan yang tidak terinci bahwa pelanggaran tersebut adalah dosa besar. Jadi dosa kecil ini banyak banget. Ya. Contoh melihat sesuatu yang dilarang, berbohong juga termasuk dosa. Nanti kalau udah kebanyakan bohongnya jadi dosa besar nih berbohong. Ya. Dan menurut sebagian ulama, dosa kecil yang dilakukan terus-menerus dapat dinilai sama dengan dosa besar. Ya. Kemudian kalau dosa besar, pelanggaran hukum atas perbuatan yang telah ditentukan sebagai dosa besar. Ya. Contohnya tadi ya, syirik tadi ya, jadi musyrik, kufur, mendurhakai orang tua, bersaksi palsu, bunuh diri, membunuh orang lain, mencuri, merampok, dan berzina, dan sebagainya. Ya. Jadi ini menurut beratnya pelanggaran. Ya, jadi kita klasifikasi dulu sehingga kita tahu oh kayak gini ya pembagian dari para ulama fikih. Ya. Kemudian kalau di otak ini gimana? Ya sering sekali ya saya kalau seminar pasti tunjukkan slide ini agar kita ingat bahwa kita punya otak. Ini ada otak besar, ada otak kecil, ya terbagi dua belahan kanan dan belahan kiri. Di dalam otak ini ternyata ada otak emosi atau limbic system. Ya, buat teman-teman yang sudah sering ikut workshop untuk menata emosi ini sering sekali nih dikasih lihat gambar ini agar kita ingat bahwa di otak kita ini ada otak emosi dan dia di inti atau persis kalau di otak ya intinya otak itu emosi. Ya, ilmu neuroscience mengatakan bahwa intinya otak itu emosi atau nafsu lah di situ ya istilahnya ya hawa nafsu di situ. Oke, nah kemudian kalau kita belajar tentang emosi, nanti akan ada level-levelnya. Ya, ini Mbak Uli, Mbak Linda nih, sama teman-teman lain ini sudah sering banget saya kasih hafal ini, suruh hafal ya. Jadi
berbagai macam jenis emosi manusia dan juga ada frekuensinya, dan kalau dipetakan gini jadinya kayak tangga gini. Otak emosi inilah yang sesungguhnya ini kalau kita masukkan di konsep nafs, yaitu adalah lawwamah, amarah, mutmainnah. Ya, semuanya ada di otak kita. Ini juga yang kalau kita tidak bisa kelola, tidak bisa manage, inilah tadi yang menjadi ya sumbernya dosa tadi. Baik dosa sir, dosa lisan, dosa perbuatan, ya, dosa terhadap diri sendiri, dosa terhadap orang lain, dosa kepada Allah, dosa kecil maupun dosa besar, tadi ya klasifikasinya ya, itu sumbernya adalah karena kita tidak bisa mengelola emosi. Ya. Itulah Rasulullah SAW bersabda, jihad sesungguhnya adalah ya melawan atau mengelola nafsu ini. Karena kalau kita tidak bisa kelola, ini bisa menjadi dosa. Ya? Nah, artinya apa? Memang ada semua di otak manusia, kita hanya bisa kalau sewaktu turun, kita identifikasi, oh saya sedang kesel nih, saya sedang marah. Kesel itu ya varian dari marah ya. Jengkel, benci, itu varian dari marah. Gitu ya. Atau aduh saya sedang sombong nih. Atau aduh saya sedang cemas. Cemas itu varian dari takut ya. Cemas, khawatir, ya, ragu-ragu, bimbang itu varian dari takut. Atau ya Allah saya sedang sedih ya Allah. Apalagi sedang pandemi seperti ini emosi kita nih ya Allah ya sering berada di sedih dan takut ini. Sedih yang berkepanjangan bisa akhirnya jadi apati atau yang disebut putus asa. Di sini orang kalau udah di sini itu capek banget, nggak ada tenaganya karena dia rendah harusnya 50 Hz gitu. Nah, namun walaupun memang Allah memberikan ya jenis-jenis emosi ini baik yang negatif dan positif, kita harus tahu bahwa ini anugerah Allah agar hidup kita dinamis. Yang Allah mau ya dari semua yang diajarkan kita di ad-dinul Islam itu adalah pada saat turun segera naikkan ke atas dengan menyebut Allah. Allah, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Sebut Allah berulang kali agar kita bisa naik ke atas. Bahkan sudah di atas pun kita harus sebut Allah. Masya Allah, alhamdulillah, ya, subhanallah, ya, Allahu Akbar. Kenapa? Karena memang ini yang diharapkan atau yang diminta Allah. Ini juga yang membedakan antara orang satu dengan orang lain. Ya, ada orang marah sama, dua-duanya marah. Tapi ada satu sudah ya belajar bahwa pada apapun kita punya emosi sebut Allah, Allah, Allah. Tapi ada orang yang lain waktu dia marah, maaf, dia menyebutnya selain Allah. Dia menyebut binatang. Ya. Kenapa? Karena memang ya otak emosi ini ada juga pada binatang yang mamalia. Makanya dia sebut-sebut nama binatang. Lagi marah sebut-sebut nama binatang. Itu tambah turun itu. Nggak makin naik tambah. Keimanan seseorang naik turun itu karena dipengaruhi otak emosi. Pada saat kita merosot ke bawah sampai apati, kita lupa bahwa Allah maha segalanya. Bahwa Allah maha mengatur. Bahwa Allah maha melindungi. Ya, maha memberi kesehatan. Bahwa Allah yang maha memberi rezeki. Bahwa Allah yang memberi kecerdasan. Itu kalau kita sudah di apati, udah lupa tuh semuanya. Lupa. Yang bahaya dari apati adalah jatuh ke satu level yang tidak lazim, yaitu depresi. Kalau depresi sudah harus ya dibantu oleh tenaga ahli. Nggak bisa ngangkat sendiri. Kalau kita masih sedih, kita ngangkat sendiri. Nggak usah pergi dokter, nggak usah pergi ke psikolog, nggak usah angkat sendiri dengan sebut Allah, Allah, Allah. Tapi kalau udah depresi, disuruh sebut Allah, disuruh istighfar, dia sudah enggan. Kenapa? Karena secara yang terjadi di dalam otaknya terjadi hormon bahagia yang menyusut sedikit. Wah, itu bahaya kalau kayak gitu. Makanya dibantulah oleh psikiater. Tapi kalau sudah lagi sampai minum obat beberapa hari, terus dia bisa nangis, nah barulah kita bisa, ayo ingatkan, yuk sebut Allah, Allah. Makanya kalau belum sampai di apati, baru sedih, langsunglah ingat Allah, ya, untuk bisa naik ke atas. Ya. Nah. Kemudian kita dikenalkan juga, ya, karena ini juga ciptaan Allah, ada namanya otak reptil, batang otak. Batang otak ini kerjanya banyak sekali. Salah satunya adalah respon tubuh, fight or flight, serang atau lari, gitu. Makanya ya pada saat batang otak ini kerjasama dengan otak emosi dalam merespon sesuatu, itulah kita bisa ya menimbulkan dosa. Ya. Dosa sir gitu ya, kesel sama seseorang, terus batang otak kita tuh rasanya pengen banget kita serang orang itu. Cuman kita masih ya nggak mau ngomong langsung.
Makanya kita sir, dosa sir. Kita ngomong, kita mengumpat dalam hati kita, mengumpat di batin kita. Itu namanya dosa yang sumbernya sir. Ya, dalam batin ya tuh. Udah dosa juga tuh. Ada juga karena wataknya mungkin belak-belakan ya, sudah marah, batang otaknya tegang, dia fight, makanya dimarahin lah orang itu. Ya, disemprot lah. Itu tadi yang disebut dosa lisan. Memaki tadi, mencaci tadi. Bahkan bisa jadi kalau lagi dia tidak bisa kontrol, dia pukul orang itu, masuk lagi dosa ya, perbuatan. Iya, itu sumbernya gitu. Ya, tergantung. Ini dosanya kalau sama orang lain ya seperti itu tuh bisa jadi 3 tuh. Mulai dari sir, lisan, akhirnya perbuatan. Itu sebetulnya karena batang otak kita yang tegang berkelamaan atau terlalu lama dan otak emosi juga yang tegang. Sehingga ilmu apapun yang ada di otak terblokir sementara. Ya, nah baik. Kemudian ya kita berkenalan lagi dengan otak yang bagian depan, ini bagian sini nih, ini kita kasih warna ungu nih ya. Ini adalah yang kita sebut prefrontal cortex. Disinilah tempat ilmu. Disinilah kita diminta oleh Allah belajar tentang ad-dinul Islam. Tentu belajarnya yang diminta ya, tadi disampaikan Pak Giri bahwa ya teman-teman Muslim di Bremen senantiasa belajar yang ahli sunnah wal jamaah. Itu benar banget dan tepat sekali. Kita harus ya belajar yang seperti itu agar isi di prefrontal cortex kita ini ada pegangan hidup, ada prinsip-prinsip. Karena nanti semua pelajaran itu masuknya di sini. Terutama yang bagian depan nih prefrontal. Nanti ada juga pengalaman, ada sekitar sini juga, cuman agak dekat dengan otak emosi, pengalaman-pengalaman. Ya. Nasihat-nasihat masuk di sini juga. Kisah-kisah, kalau kita ya baca kisah, terutama sirah Rasulullah SAW beserta sahabatnya, beserta keluarganya, sirah para nabi itu nanti masuknya di sini. Ya, kisah-kisah para ulama, ya, itu masuknya di sini. Ya, di sini di prefrontal cortex. Lewat mana? Tentu lewat mata, lewat telinga, lewat ucapan, lewat tulisan dari tangan, itu nanti masuknya ada sistem saraf, masuk ke batang otak, jalan ke otak emosi, barulah tersimpan di prefrontal. Ya. Nah. Kemudian, ya di sini nih, tepatnya di sini nih. Ya, di sini. Oke. Nah. Namun harus kita juga tahu bahwa pun kalau kita sudah isi prefrontal ini, dan pada saat kita juga sedang tegang menghadapi satu situasi, berarti yang tegang ini batang otak. Otak mamalia juga tegang, dia agak merosot turun ke bawah levelnya. Maka ilmu yang di sini terblokir atau tertutup sementara. Sementara. Makanya kita perlu merilekskan langsung batang otak ini. Otak mamalia juga kita rilekskan supaya ingat prinsip-prinsip, ingat kaidah-kaidah, ingat guidance-nya apa. Agar tidak ya marah berkepanjangan, tidak jengkel berkepanjangan, karena nanti membentuk dosa. Kalau kita jengkel berkepanjangan, marah berkepanjangan, sombong berkepanjangan. Seperti itu. Cuman kalau kita kosong juga isinya di sini, jarang belajar, nggak belajar guidance kehidupan kita. Banyak sekali prinsip di dunia ini, makanya kalau kita nggak pegang yang ad-dinul Islam, wah kacau hidup. Kata orang ini begini, kata si ini begini, kata. Makanya harus pegang itu, supaya ada isinya di sini. Sehingga suatu ketika menghadapi satu situasi, ya batang otak tegang, otak emosi turun, levelnya barangkali marah gitu ya. Sudah kita rilekskan, sudah sebut lagi Allah, ilmunya terakses di sini. Ya. Pakai apa nih? Mau menyelesaikan masalahnya pakai yang mana guidance-nya? Yang mana prinsipnya? Apa referensinya? Ya. Tapi sekali lagi kalau ini sedang tegang dan turun, ini lupa sementara. Tapi ya jangan salah, dengan kita banyak belajar ada isinya ilmu di sini. Yang cilaka kosong di sini. Sehingga ya sudahlah sistem limbiknya tegang, batang otaknya tegang, nggak ada isinya. Waduh, gimana? Mau menyelesaikan masalah pakai jalan apa, bingung sendiri. Akhirnya karena bingung sendiri, tegang lagi, tambah marah lagi, turun lagi, dan tambah tegang, maunya fight or flight, serang atau lari, ya kabur, ngambek gitu. Karena semua otak ini akan jalan ke badan, perintahnya lewat sini, lewat sumsum tulang. Itu perintah di situ. Ya. Otak ilmu dia ada di depan. Otak yang langsung menempel dengan sumsum tulang ini adalah otak reptil. Maka jangan heran kita pun sering belajar, tapi satu ketika kita capek banget atau ya belum apa-apa sudah tegang duluan, sudah fight duluan atau sudah flight duluan. Ya, padahal ilmunya banyak. Makanya segeralah buka ini semuanya. Diajarkan oleh Allah dengan cara gampang, ingat aku. Ya Allah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah.
La ilaha illallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Sama pada saat kita dipuji juga itu bisa batang otak tegang. Makanya kita sebut Masya Allah. Kemudian kita balas memujinya, tabarakallah. Berkah Allah untukmu. Ya, agar ingat terus bahwa kita ini bisa kayak gini karena Allah. Kita bisa maju begini misalnya karena Allah. Ya, nah inilah mekanisme otak yang idealnya, yang idealnya.